Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Pemulihan pasca bencana ini terus dilakukan oleh pemerintah. Termasuk terakhir Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ya untuk membahas stok ataupun pasokan baik itu LPG dan juga BBM di wilayah terdampak. Sejauh ini seperti apa? Ya, saya ada beberapa catatan ya terkait dengan ini. Misalkan di 6 sampai 23 Desember kemarin, ya ini total distribusi LPG ini sudah ada 102.480 LPG 3 kg yang memang disebar melalui 169 kali operasi pasar. Artinya memang di sini masivitas ini harus dilakukan terus-menerus, baik itu melalui jalur darat, jalur udara ataupun jalur laut. Karena memang di sini kita bisa melihat bahwa kerjasama juga antara Pertamina Patraniaga secara regional dengan pemerintah kabupaten kota di sana. Artinya memang kolaborasi tetap harus dilakukan, baik itu dari Danantara ataupun BUMN yang terutama terkait dengan ini berarti Patraniaga dengan misalkan kabupaten kota setempat. Nah ini memang kita nggak bisa melihat bahwa tunggal harus dari BUMN sendiri yang bergerak, tidak. Tapi harus ada, kita tahu infiltrasinya bagaimana di daerah-daerah yang terhambat terkait dengan jalur dan sebagainya. Nah ini butuh data-data daripada pemerintah daerah, kebutuhan logistik di sana. Dan yang kedua adalah terkait dengan BBM. Misalnya BBM ini pun di Desember, pertengahan Desember itu pendistribusian BBM itu dilakukan terus-menerus dari Kementerian SDM, kemudian berkoordinasi dengan Pertamina, dengan di situ juga dukungan dari KRI, dari ADRI untuk kemudian mendistribusikan juga melalui jalur laut yang dari Jakarta. Nah ini yang kemudian memang harus fokus terus-menerus kemudian untuk pendistribusian ini. Nah yang selanjutnya adalah bagaimana tadi Pak Presiden juga menegaskan bahwa TNI Polri ada di daerah-daerah yang terisolir. Ini sulit sekali bagaimana mendistribusikan apalagi terkait dengan BBM kemudian LPG. Nah ini butuh dari penanganan akses-akses, terutama akses-akses jalan daerah. Nah kita ketahui kalau jalan nasional ini relatif sudah mulai, tadi yang saya sampaikan sudah mulai 90%, tapi di jalan daerah ini masih banyak yang terhambat. Nah ini yang kemudian kita butuh akselerasi terkait dengan hal itu. Pak Victor, terkait dengan arahan Presiden tadi, bagaimana kemudian BNPB mengintegrasikan pemulihan baik itu infrastruktur maupun kebutuhan dasar di pengungsian? Ya, BNPB sebetulnya ketika kita punya undang-undang itu ada game-nya adalah disaster is everyone business ya. Artinya bukan cuma pemerintah. Dan kita harus akui sekarang bukan hanya pemerintah. Dan masyarakat sipil sudah kita lakukan pergerakannya, nanti silakan pemirsa masyarakat bisa lihat namanya Das Relawan. Sampai dengan hari ini sudah ada 13.000 lebih relawan dan kemudian 350 lembaga. Artinya ini mereka yang bekerja di lapangan tanpa mengibarkan bendera. Artinya ini orang-orang hebat. Artinya dan juga bahkan secara kreatif di Aceh Pak Gubernur mengirimkan mahasiswa-mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah dalam kondisi seperti ini untuk kembali ke kampungnya. Paling tidak di early recovery ini membersihkan rumah, tetapi juga mahasiswa dengan kemampuan tertentu, misalnya mahasiswa kedokteran membantu tenaga kesehatan, mahasiswa sipil membantu asesmen bangunan, dan itu memang sudah dilakukan. Dan kalau ditanyakan bagaimana, BNPB ingin sekali melibatkan semua pihak tidak terkecuali. Artinya kementerian lembaga sudah tentu karena itu tanggung jawab sebagai duty bearer. Tetapi sebagai upaya bersama, disaster is everyone business, kita maunya melibatkan semua, dan ini sudah terlaksana. Khusus untuk mengenai Sumatera Utara ini ya, karena konteksnya Natal. Besok itu malah tanggal 27 akan ada Natal anak-anak 1.000, itu 1.000 anak, dan itu memang dilakukan oleh gereja-gereja. Di Sumatera Utara sudah ada sekitar 25 gereja, tapi gereja tidak berdiri sendiri. Ada namanya Lembaga Antariman Humanitarian Forum Indonesia, lembaga-lembaga, 20 lembaga bekerja sama, ada Muhammadiyah, Dompet Duafa, Rumah Zakat. Kita kerja support itu selain BNPB. Ini yang kalau dikatakan apa yang sudah dilakukan BNPB, kita sudah melakukan all out. All out sudah dilakukan BNPB. Tadi Pak Diki, ini kan sudah dibahas soal akses infrastruktur, termasuk juga dengan kebutuhan logistik yang sudah dipastikan oleh pemerintah tentunya. Menurut Anda, apa sih yang seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk pemulihan ini? Tadi sudah bicara soal akses dan juga bantuan, apa lagi yang perlu difokuskan oleh pemerintah? Oke, jadi saya kembali tadi yang saya sampaikan, bahwa kita bicara proses ya.
di tahap ini sampai hari ini kita bicara memastikan mereka bertahan hidup, Oke. ya, survive. Ya, survive ya. Nah, yang harus mulai dibangun adalah perlahan-lahan kehidupan itu kembali normal. Ya, jadi pemulihan itu sebenarnya bicara tentang normalisasi. Kalau kita bicara hari ini Natal gitu ya, orang bisa kembali ke rutinitas beribadah, merayakan Natal gitu ya. Nanti kemudian kita bicara sekolah harus sudah mulai dibuka. Kalau sekolah secara fisik belum siap, kita buka sekolah darurat gitu ya. Pelayanan kesehatan itu juga harus perlahan-lahan, kemudian bukan hanya dalam konteks darurat saja gitu ya. Nah, jadi dan kemudian kita bicara tadi kebutuhan masyarakat setelah mereka dipenuhi lewat dropping bantuan, operasi penanganan logistik dan segala macam, itu kan mereka harus bisa merasa punya harapan, bisa terus melanjutkan hidup mereka. Dan dari mana mereka akan melanjutkan hidup mereka? Kalau kemudian sumber-sumber atau hal-hal yang kemudian selama ini menjadi mata pencaharian itu mulai kemudian kita siapkan, fasilitasi gitu. Jadi tahap ini adalah kita menyiapkan proses di mana perlahan-lahan ya kehidupan normal atau rutinitas itu mulai dijalani kembali gitu. Itu yang harus dipastikan gitu. Jadi sekolah gitu ya, mata pencaharian, lalu kemudian ya hunian, kemudian kita bicara hunian sementara ya Bang ya. Lalu kemudian ya orang beribadah seperti sekarang Natal, sebentar lagi kemudian kita akan bicara memasuki bulan Ramadan ya buat masyarakat yang Muslim itu kemudian harus bersiap-siap. Belum lagi nanti kalau kita bicara di beberapa tempat di Aceh mereka ada tradisi yang harus mereka jalani. Itu yang harus kemudian mulai dilihat dari sekarang. Oke, kita akan langsung menuju Pak Masinton, Pak Bupati. Kalau dari pemerintah daerah Tapanuli Tengah, saat ini sudah adakah persiapan untuk ke arah sana dan sejauh mana persiapannya? Iya, persiapan itu terus kita lakukan dan kita kerjakan. Bahkan kami menyewa alat-alat berat karena keterbatasan alat berat. Nah, kalau bisa kami minta hari ini tolonglah kalau bisa tuh, karena juga kami memiliki keterbatasan. Di Sumatera Utara ini rata-rata alat berat itu banyak disewa, digunakan, saya nggak tahu mungkin ke Aceh atau kemana. Kami harus mendatangkan jauh-jauh alat berat. Kalau bisa itu, sekarang itu kita perlu alat berat sebanyak-banyaknya tuh. Karena ya sungai mengalami sedimentasi. Bahkan sedimentasi permukaan sungai itu melampaui dari pemukiman, sehingga tuh kalau hujan sedikit itu langsung merembes ke pemukiman. Kemudian di atas aliran sungai itu ya, itu semua gelondongan kayu yang ribuan kubik jumlahnya itu. Nah, ini semua hanya bisa dikerjakan dengan alat-alat berat, tidak bisa dikerjakan secara manual. Nah, kemudian pemulihan lainnya, air bersih dan lain sebagainya, lingkungan, perumahan, pemukiman itu tetap semua menggunakan alat-alat berat. Nah, sekarang menurut saya ya, baik BNPB, pemerintah pusat, lain sebagainya, kita udah harus berpikir ini untuk mempercepat ini adalah pengerahan mobilisasi alat berat. Nah, makanan menurut saya sudah cukup ya. Sekarang itu kita bergeser ke alat berat. Alat berat umpama Tapanuli Tengah butuh berapa? Kami sekarang ada semua alat berat itu ada berkisar 50 tujuan atau 60 unit. Tapi itu kami rasa sangat kurang. Dan kami untuk menyewa juga memiliki keterbatasan itu tadi. Karena banyak vendor penyedia alat berat itu sudah digunakan pihak lain. Nah, kalau bisa memang kami perlu tambahan alat berat lagi itu berkisar 40 atau 50 unit untuk mempercepat ini semua. Nah, karena kalau tidak ada alat berat, ini mustahil kita bisa menembus akses yang terisolir. Kami masih ada 4 desa yang terisolir dan 2 dusun yang benar terisolir karena itu medannya kami ini lembah. Jadi itu ada yang patah, ada yang longsor, ada yang amblas. Nah, ini semua tidak bisa dikerjakan secara manual. Nah, inilah kami minta BNPB ya agar segera kita bisa menghitung semua kebutuhan-kebutuhan tadi. Satu di antaranya yang sangat urgent dan sangat vital itu adalah alat berat. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan karena di Tapanuli Tengah itu ya sedimentasinya luar biasa. Sungai itu berpindah jalur. Kalau ini tidak kita lakukan pengerjaan secara cepat dengan menggunakan alat berat, maka hujan sebentar saja itu kembali tergenang lagi. Jadi ini menurut saya fokus kita
ya fokus dalam penanggulangan bencana ini. Kalau di Tapanuli Tengah itu fokusnya pengen alat berat sebanyak-banyaknya untuk dimobilisasi dan kita kerahkan untuk melakukan pembersihan, melakukan normalisasi dan menggeser gelondongan kayu-kayu tadi. Baik. Dan kemudian untuk membuka akses-akses desa yang masih terisolir dan membersihkan lingkungan pemukiman penduduk. Seperti Oke. itu, Mbak. Di Tapanuli Tengah ini sangat membutuhkan alat berat. Nanti direspon Pak Sadam, Pak Victor, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.